Masih keempat pengawal itu, tetapi keempat pengawal ini tidak seperti Murong Yu, mereka sangat sadar mengikuti Fang Zixuan. Tetapi Murong Yu, seniman terbaik, tidak memiliki sedikit pun kesadaran, dan berjalan lurus berdampingan dengan Fang Zixuan. Dan yang paling membuat keempat pengawal itu tertekan adalah ekspresi wajah Murong Yu yang tidak senang. Sebagai pembantu rumah tangga, tentu saja Anda harus mengikuti tuannya kapan saja. Bahkan jika Anda melakukan sesuatu yang Anda sukai, Anda harus segera memulainya. Tetapi Murong Yu tidak seperti itu, ini adalah kehidupan yang sama dengan orang lain. Oke, dalam perjalanan, sosok Murong Yu tiba-tiba mandek, dan ekspresi keraguan melintas di wajahnya. Apa yang terjadi? Melihat keanehan Murong Yu, Fang Zixuan bertanya tanpa sadar. Mata Murong Yu sedikit menyipit, tetapi pikiran spiritual yang besar telah diperpanjang. Tetapi tidak ada penemuan. Tidak apa-apa, mungkin aku terlalu sensitif. Murong Yu pertama-tama melirik keempat pengawal Fang Zixuan, dan dia perlahan berkata setelah melihat bahwa tidak ada yang aneh pada mereka. Fang Ziyu memutar matanya, menoleh, dan terus berjalan menuju pelelangan Changyan. Dan Murong Yu juga mengikutinya. He Tu, apakah kamu merasakan niat membunuh yang membayangi tadi? Murong Yu berjalan dan berkomunikasi dengan He Tu. Percayalah pada dirimu sendiri. He Tu tidak berkomitmen, tetapi hanya berkata. Murong Yu mengangguk diam-diam di dalam hatinya, dan sekarang dia menjadi lebih berhati-hati. Dia percaya bahwa dia memang merasakan niat membunuh tadi. Sementara Murong Yu berhenti, di sebuah gedung tidak jauh di depan Murong Yu, seorang pria berpakaian hitam yang ditutupi jubah hitam dengan hanya matanya berkedip dengan keterkejutan di dalam hatinya. Anak ini dapat menemukan niat membunuhku. Pria berpakaian hitam itu mengalihkan pandangannya ke arah Murong Yu. Tetapi ketajaman Murong Yu benar-benar mengejutkannya. Harus dipahami bahwa meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, itu benar-benar melampaui Murong Yu. Karena tidak ada orang lain selain Murong Yu yang dapat mengetahui bahwa dia menunjukkan niat membunuh tadi. Bahkan para pengawal Fang Zixuan yang mencapai alam sage agung tidak menemukan petunjuk apapun. Namun, bahkan jika kamu merasa 10 kali lebih tajam, kamu tidak akan lolos dari kematian hari ini. Pria berpakaian hitam itu mencibir, memercikkan air liur dengan ganas. Apakah itu benar-benar ilusiku? Setelah berjalan beberapa saat, Murong Yu tidak menemukan aura pembunuh lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu-ragu. Tapi, mata Murong Yu memancarkan cahaya dingin, selalu benar untuk berhati-hati. Meskipun dia hanya pergi ke alam suci, dia pada dasarnya tidak berinteraksi dengan banyak orang. Namun, bukankah ada Li Deyu yang akan melapor kepadamu? Meskipun kota Baiyang adalah kota kecil, kota itu jauh lebih besar daripada kota-kota super di alam suci. Murong Yu dan yang lainnya tidak terbang, jadi mereka terkadang berjalan ke beberapa jalan terpencil tanpa bisa dihindari. Pada saat ini, mereka melewati sebuah gunung, dan tidak ada bangunan di kedua sisi, hanya beberapa pohon tinggi, yang tampak sedikit suram. Tiba-tiba, aura pembunuh yang kuat dan mengerikan muncul dari udara tipis. Untuk pertama kalinya, hati Murong Yu diselimuti oleh napas kematian yang sangat kuat. Tertawa, sementara hati Murong Yu diselimuti oleh niat membunuh yang mengerikan, pakaian di sekujur tubuhnya hancur dalam sekejap. Niat membunuh yang mengerikan masuk melalui tubuh, dan tiba-tiba, tubuhnya retak terbuka. Daging cincang beterbangan, dan darah memercik. Di bawah naungan niat membunuh yang mengerikan ini, kekuatan fisik Murong Yu tiba-tiba mulai runtuh. Dan ini hanya niat membunuh. Bahkan tidak ada sedikit pun kekuatan nyata. Bahkan niat membunuh ini langsung mengebor ke dalam ruang jiwa Murong Yu, mencoba menghancurkan jiwanya. Pembunuh. Murong Yu langsung bereaksi. Begitu pikirannya bergerak, semua jenis senjata ajaib dikorbankan langsung olehnya, berlama-lama di sisinya. Pada saat yang sama ia mengorbankan harta karun seperti Qian Kun Yin Yang Ding, kekosongan di depannya tiba-tiba retak. Cahaya pedang muncul dari udara tipis, seolah-olah terkoyak dari waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya dari Taigu, membawa aura mengerikan yang menghancurkan dunia, melewati waktu dan ruang, dan dengan cepat mencekik kepala Murong Yu. Cahaya, pedang muncul, dan energi pedang yang ganas beriak di mana-mana, mencekik segalanya. Begitu ia muncul, udara di samping Jiang Wang terjepit dan hancur berkeping-keping.
Dan pohon-pohon raksasa di jalan itu langsung dipelintir menjadi bubuk. Jantung Murong Yu tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama ia melihat kemunculannya, napas kematian yang sudah sangat kuat di dalam hatinya tiba-tiba menguat ribuan kali lipat. Bunuh. Karena Murong Yu telah lama menemukan hubungan yang tidak normal, ia berteriak keras ketika cahaya pedang ini muncul. Ia mendesak semua jenis artefak suci dan harta karun seperti Qiankun Yin Yang Ding hingga ekstrim, menyambutnya dengan cara itu. Jiang Wang. Auzu.com. Pada saat yang sama, sayap malaikat muncul seketika, mengepak dengan panik. Seketika, Murong Yu berubah menjadi pita dan keluar dengan kasar ke belakang. Pada saat ini, Fang Zixuan dan yang lainnya bahkan tidak bereaksi. Ledakan, ledakan, ledakan. Api kacau yang mengerikan meletus dari kuali Yin Yang Qiankun, yang dapat membakar segalanya. Namun, api itu tidak dapat menghentikan cahaya pedang itu. Tepat setelah tabrakan, seluruh kuali Yin Yang Qiankun terguncang. Pikiran Murong Yu juga langsung terhantam. Namun, cahaya pedang itu bahkan tidak berhenti untuk beberapa saat, dan tidak ada yang terluka. Setelah menerbangkan kuali Yin Yang semesta, itu masih mengunci Murong Yu dan mencekiknya dengan cepat. Hati Murong Yu hancur. Meskipun dia belum melihat siapa yang menebaskan cahaya pedang ini, dia samar-samar menebak kekuatan orang yang menebaskan cahaya pedang ini, setidaknya keberadaan tingkat Sage Agung, dan mungkin bahkan lebih tinggi. Abadi. Kecepatan Murong Yu sangat cepat, tetapi kecepatan cahaya pedang itu bahkan lebih cepat. Seperti bayangan yang menempel pada bentuknya, seperti gangren yang menempel pada tulang, itu mengikutinya dari dekat. Meskipun Murong Yu telah keluar dengan kecepatan tercepat, jarak antara dia dan Jian Guang semakin mengecil. Selain itu, semakin dekat cahaya pedang itu, semakin mengerikan kekuatan yang meletus. Pada saat ini, tubuh Murong Yu tidak lagi hanya retak, tetapi mulai musnah. Bahkan daging dan darah di depannya pun musnah, bahkan organ dalamnya pun terlihat. Bahkan jika kekuatan kemampuan perbaikan kehidupan sangat mengerikan, tetapi tidak dapat memperbaiki luka-luka ini. Orang dapat membayangkan betapa mengerikannya cahaya pedang itu. Murong Yu terus mengubah penampilannya, dan kekuatan orang yang menyerangnya terlalu kuat. Dia hanya bisa mundur dengan cepat, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk memasuki dunia Hetu Luoshu. Dengan kecepatan lawan, bahkan jika dia memasuki Hetu Luoshu, cahaya pedang akan mengikutinya dan menyerbu ke Hetu Luoshu, dan akhirnya mencekiknya secara langsung. Namun, meskipun Murong Yu terkejut, dia tidak panik. Bahkan harta karun seperti jarum api tulang naga dan cermin cahaya neter Bailian tidak mengaktifkan kekuatan mereka, dan mereka masih berputar di depannya, tampaknya menghalangi pemboman cahaya pedang. Berani, Nona Pelindung. Pada saat ini, keempat pengawal Fang Zixuan akhirnya bereaksi. Dalam raungan keras, keduanya langsung melindungi Fang Zixun di belakang mereka, sementara dua lainnya melancarkan serangan terkuat, menghantam pedang dengan kekuatan yang mengerikan. Adapun Fang Zixuan, dia masih membeku beberapa saat, seolah-olah dia belum bereaksi. Gulung. Saat para penjaga dari dua alam suci agung bertindak, sebuah suara rendah dan agak suram meledak dengan ganas. Pada saat yang sama, cahaya pedang bergetar sedikit, dan dua kekuatan melesat keluar. Ekspresi kedua penjaga yang melesat tiba-tiba berubah. Kekuatan yang terkena hendak meledakkan kekuatan yang menghantam mereka berdua. Namun, sudah terlambat. Kedua kekuatan itu tampaknya telah secara langsung melampaui rintangan kehampaan, dan langsung membombardir mereka. Tiba-tiba, kedua orang bijak agung itu terlempar, menyemburkan darah ke dalam kehampaan. Bahkan, bang, bang, setelah dua suara, tubuh keduanya tiba-tiba meledak berkeping-keping di udara, tidak ada napas kehidupan, dan jiwa mereka telah hancur berkeping-keping. Mereka adalah dua orang bijak agung tingkat tinggi, mereka dibombardir dan dibunuh tanpa kemampuan untuk melawan. Dua penjaga lainnya dari Murong Yu dan Fang Zixuan yang melihat pemandangan ini terkejut. Karena terkejut, salah satu dari dua penjaga itu meraih Fang Zixuan, lalu mengulurkan tangan dan melesat ke arah rumah penguasa kota. Penjaga terakhir juga melindungi keduanya yang dengan cepat terbang menuju rumah penguasa kota. Mereka langsung meninggalkan Murong Yu. Tentu saja, ini adalah respons terbaik mereka. Bagaimanapun, tugas mereka adalah melindungi Fang Zixuan, bukan Murong Yu. Bagaimanapun, Murong Yu hanyalah seorang penjaga.
Pergi dan selamatkan Murong Yu, Fang Zixuan akhirnya bereaksi saat ini dan menjerit. Sebenarnya, bukan karena reaksi Fang Zixuan terlalu lambat, tetapi semua ini terjadi terlalu cepat. Dari saat niat membunuh itu muncul hingga saat Fang Zixuan dibawa pergi oleh para penjaga, itu hanya 2 saat. Sial, mungkinkah aku benar-benar dalam bencana hari ini? Murong Yu merasa sedikit kesal ketika melihat cahaya pedang itu mencekik dengan cepat. Namun, dia tetap tenang. Apa yang harus dilakukan? Murong Yu memikirkan ratusan juta pikiran, tetapi tidak ada yang bisa membuatnya melarikan diri. Kekuatan cahaya pedang itu benar-benar mengerikan. Kekuatan alam sucinya benar-benar rentan, yaitu, cacing mengguncang pohon. Tidakkah kamu melihat bahwa kedua orang bijak agung itu langsung dicekik? Setelah banyak pertimbangan, Murong Yu merasa bahwa hal yang paling memungkinkan adalah memasuki Hetu Luoshu. Namun, cahaya pedang itu pasti akan mengikutinya. Ini bukan apa-apa, Murong Yu khawatir pembunuh itu juga akan mengikutinya ke Hetu Luoshu. Dengan begitu, Murong Yu pasti akan menjadi tragedi. Serangan jiwa. Murong Yu akhirnya mengilhami kekuatan cermin cahaya putih dan jarum api tulang naga. Tiba-tiba, kekuatan jiwa meledak, menyapu ke segala arah. Namun, Murong Yu tahu bahwa ini sia-sia. Karena pembunuh itu ada di dekatnya. Bahkan orang-orang tidak tahu di mana mereka berada, tidak peduli seberapa kuat serangan jiwa itu tidak berguna. Sialan, Lao Liu, kamu berpura-pura mati lagi, dan segera kita semua akan benar-benar mati. Murong Yu menutupi seluruh tubuhnya dengan Hetu Luoshu, dan Qian Kun Yin Yang Ding terbang kembali untuk melindunginya. Pada saat yang sama, dia terus menyebarkan suaranya untuk membunuh Liu Haochang yang sedang mundur. Faktanya, ketika dia menghadapi serangan, dia telah membombardir Liu Haochang terus-menerus, tetapi Liu Haochang tidak pernah bangun. Mengejek, di bawah tekanan mengerikan yang disebabkan oleh cahaya pedang, seluruh tubuh Murong Yu dengan cepat hancur. Bahkan jika dia menutupi seluruh tubuhnya dengan Hetu Luoshu, bahkan jika kemampuan perbaikan kekuatan hidupnya tak terkalahkan di dunia, tetapi dia tetap tidak dapat memulihkan tubuh fisiknya. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika cahaya pedang tidak membunuhnya, dia akan dibombardir sampai mati oleh kekuatan cahaya pedang. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak benar-benar terlalu besar. Lawan itu pasti berada di luar keberadaan Sage Agung. Bahkan kekuatan Sage Agung tingkat ke-9 tidak begitu menakutkan. Karena baik Hetu Luoshu maupun Qian Kun Yin Yang Ding tidak berpengaruh apa-apa. Harta karun super ini, meskipun tidak dapat menghentikan serangan Sage Agung, sama sekali tidak ada masalah untuk melawannya. Yang paling mengejutkan Murong Yu adalah bahwa pengawal Fang Ziwan di tingkat Sage Agung langsung terbunuh. Liu Haochang sedang mundur, tidak peduli bagaimana Murong Yu berteriak, tidak ada respons. Tidak ada gunanya mengandalkannya. Jika ingin menyelamatkan hidup, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri, dan sama sekali tidak bisa mengandalkan orang lain. Menurut kebenaran, penguasa kota Baiyang pasti akan mengambil tindakan. Bagaimanapun, Murong Yu juga anggota dari rumah penguasa kota. Dia diserang oleh seorang pembunuh, dan dia tidak masuk akal. Namun, hanya butuh beberapa napas dari serangan diam-diam Murong Yu hingga sekarang. Ketika Fang Tianhe bereaksi, saya khawatir dia hanya bisa mengumpulkan tubuh untuk Murong Yu. Serangan jiwa sama sekali tidak berguna. Serangan jiwa hanya dapat bekerja pada jiwa lawan. Namun sekarang lawan sama sekali tidak berada dalam jangkauan serangan jiwa Murong Yu. Oleh karena itu, mustahil bagi Murong Yu untuk menyerang jiwa lawan untuk memengaruhi serangan lawan. Lalu, Anda hanya bisa memasuki Hetu Luoshu. Murong Yu menggertakkan giginya dan mengambil keputusan. Meskipun lawan juga dapat mengikuti ke Hetu Luoshu, ini adalah satu-satunya hidupnya. Dengan sebuah pikiran, Hetu Luoshu membuka lubang tepat pada waktunya bagi Murong Yu untuk masuk. Kemudian, dengan suara, Swiss Murong Yu menyerbu ke dalam Hetu Luoshu. Benar saja, meskipun Murong Yu dengan cepat membalikkan Hetu Luoshu dan menutupnya saat dia masuk. Namun, cahaya pedang itu seperti bayangan, mengikutinya seperti gangren yang menempel pada tulang, dan menyerbu ke dalam dunia Hetu Luoshu. Mencibir, begitu Jian Guangfu masuk, ruang Hetu Luoshu mulai hancur dengan cepat dan musnah. Bunuh! Namun, Murong Yu berteriak keras, dan sosoknya menghilang seketika.
Pada saat yang sama, seluruh kekuatan Hetu Luoshu dimobilisasi olehnya, dan dia dengan cepat mencekik cahaya pedang itu. Harus kukatakan bahwa cahaya pedang ini benar-benar menakutkan. Sebagai penguasa dunia Hetu Luoshu, setelah menggunakan seluruh kekuatannya, ia tidak dapat dimusnahkan. Namun, di sini, Murong Yu adalah ahlinya. Meskipun cahaya pedang tidak dapat langsung dimusnahkan, cahaya pedang itu dengan cepat terkuras habis. Tidak butuh waktu lama sebelum cahaya pedang ini dimusnahkan. Pada saat ini, Murong Yu seharusnya menghela napas lega. Bagaimanapun, cahaya pedang itu telah dimusnahkan. Namun, Murong Yu menjadi semakin gugup. Karena, ya, bahkan ada bayi seperti itu. Sepertinya aku sepadan dengan harga rendah kali ini. Tepat setelah cahaya pedang dimusnahkan, suara yang agak suram terdengar di Hetu Luoshu. Pada saat yang sama, seorang pria berpakaian hitam dengan hanya sepasang mata muncul di depan Murong Yu. "Siapa kau? Mengapa kau membunuhku?" Murong Yu menatap pria berpakaian hitam itu dengan ekspresi serius. Pria berpakaian hitam itu hanya mencibir, melihat segala sesuatu di sekitarnya, dan tidak menjawab. Mata Murong Yu berkedip dengan cahaya dingin. Sebenarnya, bahkan jika pria berpakaian hitam itu tidak mengatakannya, dia bisa menebaknya. Li Deyu adalah satu-satunya orang yang memiliki kebencian terhadapnya di alam dewa. Orang ini ingin menyingkirkan dirinya sendiri pagi-pagi sekali, apalagi, itu menyebabkan dia kehilangan artefak suci tingkat tinggi pada akhirnya. Adalah normal baginya untuk meminta seseorang untuk berurusan dengan Murong Yu. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang iri lainnya meminta pembunuh untuk membunuh Murong Yu. Bagaimanapun, di kota Baiyang, artefak suci tingkat tinggi sudah menjadi harta karun tingkat klan kota. Dan Murong Yu memiliki dua di antaranya sekaligus, dan semuanya adalah senjata suci untuk serangan jiwa. Artefak suci yang diserang oleh jiwa lebih berharga daripada artefak suci biasa, setidaknya 100 kali lipat perbedaannya. Faktanya, nilai jarum api tulang naga dan cermin Bailian di tangan Murong Yu sudah sama dengan nilai artefak suci pamungkas rata-rata. Oleh karena itu, banyak orang telah memikirkan artefak suci di tangannya. Namun, dengan cara ini, Murong Yu tidak dapat memastikan siapa yang menembaknya. "Kamu mendikte dirimu sendiri." Pria berpakaian hitam itu menatap Murong Yu dengan ekspresi acuh tak acuh. Murong Yu tidak bisa menahan tawa, "Kamu telah memasuki wilayahku sekarang, kamu masih begitu percaya diri. Harus kuakui, harta karun ruang angkasa milikmu ini di luar dugaanku. Tapi, kau tetap akan mati, dan semua harta karunmu akan berpindah tangan." Berbicara tentang harga diri, pria berpakaian hitam itu tidak bisa menahan senyum. Tampaknya semua harta karun milik Murong Yu telah diambil sebagai miliknya. "Benarkah? Tapi, harus kuakui, kau memang kuat. Kau seharusnya menjadi pembangkit tenaga abadi. Apakah kehormatan bagiku untuk menyerangku, seorang suci tingkat pertama? Atau, apakah itu aibmu? Kekuatanmu begitu kuat sehingga aku tidak bisa mengalahkannya. Membunuhmu. Tapi, ada lebih banyak orang yang bisa membunuhmu." Suara Murong Yu awalnya samar, tetapi setelah berbicara, tiba-tiba menjadi tajam. Pada saat yang sama, pria berbaju hitam itu tiba-tiba diselimuti oleh aura yang kuat dan berbahaya. Tiba-tiba, dia terkejut. Sosok itu tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, dia sudah melihat aliran cahaya bergegas ke arahnya dengan aura yang menakutkan. Pembangkit tenaga listrik dari alam abadi. Ketika dia melihat napas itu, pria berbaju hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Suaranya penuh dengan kengerian, dan matanya penuh dengan kengerian. Auzu.com. Mundur, mundur. Ternyata ada pembangkit tenaga listrik abadi di sini. Pria berbaju hitam itu langsung takut setengah mati, kekuatannya kuat, tetapi dia hanya abadi. Dengan mudah akan dibombardir dan dibunuh oleh yang kuat dari alam abadi. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah terus keluar dengan keras, mencoba keluar dari sini. "Buka!" Melihat orang-orang berbaju hitam itu mundur dengan keras, Murong Yu berteriak keras di dalam hatinya, dan segera membuka buku Hetu Luo tanpa suara. Tetapi pria berbaju hitam itu tidak menyadarinya, dan masih mundur dengan cepat. Kemudian dengan Swiss, dia bergegas keluar dari Hetu Luoshu. Begitu pria berpakaian hitam itu keluar, Hetu Luoshu dengan cepat menutup dan menghilang di tempat pada saat yang sama.
Tidak, meskipun pihak lain meledak dengan napas pembangkit tenaga listrik yang tidak bisa dihancurkan. Tetapi tidak ada niat membunuh. Sial, aku tertipu. Baru setelah dia meninggalkan Hetu Luoshu, pria berpakaian hitam itu bereaksi. Dengan raungan di dalam hatinya, dia tiba-tiba menebas ke arah lokasi Hetu Luoshu. Namun, Murong Yu telah berteleportasi. Boom! Ketika Murong Yu pergi, serangan pria berpakaian hitam itu tidak gagal, dan langsung menghancurkan gunung yang tinggi menjadi berkeping-keping. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya, orang suci yang tak terhitung jumlahnya langsung dimusnahkan. Tiba-tiba, darah mengalir ke sungai, menangis di mana-mana. Siapa yang akan membunuh di gunung hujan darahku? Sebuah raungan datang, tetapi wajah pria berpakaian hitam itu berubah drastis. Dia benar-benar dikirim ke gunung hujan darah. Dia secara alami sangat jelas tentang gunung Sueyu. Bajingan Murong Yu, aku akan membunuhmu. Pria berpakaian hitam itu mengutuk, dan dia melesat ke arah luar gunung Sueyu sementara tubuhnya berkedip-kedip. Gunung hujan darah memiliki sage mendalam tingkat ke-9, jadi mengapa pria berpakaian hitam yang tidak mati itu membunuh banyak murid? Dan tidak ada tanggapan. Perlu dicatat bahwa pria berpakaian hitam itu berada di dalam gunung hujan darah. Di gunung hujan darah, ada orang-orang yang berkultivasi sepanjang waktu. Siapa yang tahu bahwa tembakan orang-orang berpakaian hitam itu tidak hanya berkultivasi, tetapi juga karena marah. Terlebih lagi, berbagai formasi penjaga gunung hujan darah tidak berada di luar. Jika pria berpakaian hitam itu memberikan pedang kepada gunung hujan darah di luar, dia mungkin tidak dapat mengguncang susunan penjaga gunung-gunung hujan darah sama sekali. Oleh karena itu, pria berpakaian hitam itu membunuh banyak murid gunung Sueyu. Pria berpakaian hitam itu ingin segera melarikan diri, tetapi bagaimana dia bisa melarikan diri di gunung berdarah tempat tuannya seperti awan? Sosoknya hanya berkedip, dan dia belum pergi. Sebuah tangan mengerikan yang terangkat telah menembus udara, dan langsung menangkapnya yang hendak melarikan diri. Kemudian, dengan kekuatan tangan besar yang dahsyat, pria berpakaian hitam, seorang pembangkit tenaga abadi, meledak dengan ganas, dan jiwanya juga hancur. Langsung terbunuh. Murong Yu, dasar bajingan kecil. Ketika dia sekarat, pria berpakaian hitam itu meraung dengan sekuat tenaga, sangat kesal. Pada saat ini, Murong Yu telah meninggalkan Gunung Sueyu, dan sama sekali tidak mendengar raungan pria berpakaian hitam itu. Wir, di dunia Hetu Luoshu, Murong Yu duduk di tanah, terengah-engah. Adegan tadi terlalu berbahaya. Salah langkah sedikit saja akan meninggalkannya selamanya. Karena dia bisa melihat kekuatan dan kelemahan kekuatannya, Murong Yu sudah memastikan bahwa pihak lain hanya abadi ketika dia melihat pria berbaju hitam, karena sinar kekuatannya jauh lebih lemah daripada Liu Hao. Setelah memastikan alam pria berbaju hitam itu, Murong Yu memikirkannya. Bukankah Liu Hao Chang sedang mundur? Meskipun dia tidak bisa bangun, tubuhnya memancarkan aura keabadian. Dan itu masih ada di buku Hetu Luo. Oleh karena itu, Murong Yu langsung mengorbankan seluruh tubuh Liu Hao Chang sebagai alat suci, dan membunuh pria berbaju hitam itu. Tujuan Murong Yu hanya untuk menakut-nakuti pria berbaju hitam dan membuatnya takut keluar dari dunia Hetu Luoshu. Pria berbaju hitam itu benar-benar tertipu dan takut keluar dari dunia Hetu Luoshu. Selain itu, ketika Murong Yu berbicara dengannya, Hetu Luoshu telah ditransmisikan ke Gunung Sueyu. Bunuh dengan pisau. Benar saja, tidak ada cacat dalam metodenya, dan dia berhasil membunuh pria berbaju hitam itu dengan bantuan Blood Rain Mountain. Tentu saja, dengan karakter Murong Yu, dia secara pribadi membunuh pria berbaju hitam itu. Tetapi kesenjangan kekuatan antara dia dan pria berbaju hitam itu terlalu besar, dan dia tidak tahu bahwa itu akan menjadi tahun monyet untuk membunuhnya. Selain itu, pria berbaju hitam itu tahu terlalu banyak rahasia tentang dirinya. Karena itu, dia pasti tidak akan membiarkan pria berbaju hitam itu terus hidup. Namun, keberhasilannya hanyalah kebetulan. Karena jika pria berbaju hitam itu bereaksi sejak lama, selama pedang ditebas, maka Murong Yu dan Liu Hao Chang akan mati. Tetapi keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Untungnya, nyawanya terselamatkan. Murong Yu diam-diam berteriak dalam hatinya, dan pada saat yang sama memindahkan Liu Hao Chang kembali ke tempat persembunyiannya semula.
Setelah gerakan sebesar itu, Liu Haochang bahkan tidak terbangun, yang benar-benar mengejutkan Murong Yu. Namun ini juga bagus, jika Liu Haochang terbangun dan mendapati bahwa dia telah dibuang sebagai senjata tersembunyi oleh Murong Yu, aku bertanya-tanya apakah dia akan memuntahkan darah karena marah dan menjadi tergila-gila. Tanpa campur tangan kekuatan eksternal, kekuatan kehidupan sekali lagi memainkan kekuatan yang sangat menakutkan. Dia dengan cepat memulihkan tubuh Murong Yu ke kondisi puncaknya. Itu selalu karena kekuatan yang tidak mencukupi. Murong Yu berdiri, matanya berkedip-kedip karena kedinginan. Dia harus memulai dari awal lagi sebelum mencapai dunia, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Namun, ini juga tidak bisa dihindari, lagi pula, semakin tinggi dunia, semakin kuat kekuatannya. Jika Murong Yu tidak memulai dari awal lagi, dia bisa tinggal di alam dewa dan menjadi penguasa alam dewa. Namun, dia tidak bisa abadi. Terlebih lagi, bangkit dari bawah selangkah demi selangkah seperti ini merupakan pengalaman lain bagi karakter Murong Yu, membuat karakternya semakin ulet dan kuat. Kelemahanku terlalu lemah. Aku berhasil lolos dengan hidupku hari ini. Bagaimana jika aku menghadapi hal seperti ini lagi? Murong Yu merenung dalam hatinya, bersiap untuk segera meningkatkan wilayah kekuasaannya. Namun, saat meningkatkan wilayah kekuasaannya, dia masih perlu mencari tahu siapa yang melakukannya padanya. Semakin cepat dia mengetahui beritanya, semakin baik baginya. Oleh karena itu, pertama-tama dia kembali ke rumah penguasa kota. Namun, ketika dia memasuki rumah penguasa kota, orang-orang yang mengenalnya menatap Murong Yu dengan heran, seolah-olah dia telah melihat hantu. Murong Yu sangat tertekan, bertanya-tanya apa maksud orang-orang ini. Sebenarnya, beberapa hari telah berlalu sejak Murong Yu dibunuh. Namun, mengapa orang-orang di rumah penguasa kota tahu tentang ini? Itu masih karena Fang Zixuan. Dalam beberapa hari terakhir, Fang Ziyu sangat marah karena urusan Murong Yu. Tidak hanya Fang Zixuan yang marah, bahkan Fang Tianhe pun marah. Fang Ziyu sangat marah karena dia mengira pembunuhan Murong Yu ada hubungannya dengan dia. Selain itu, dia tidak bisa menyelamatkan Murong Yu saat itu. Adapun Fang Tianhe, itu sepenuhnya karena Fang Ziwan. Seseorang benar-benar melakukan pembunuhan di kota Baiyang. Itu saja, tetapi target pembunuhan itu adalah pengawal Fang Zixuan. Situasinya kritis saat itu, tetapi bahkan Fang Zixuan hampir terbunuh. Bagaimana mungkin ini tidak membuat Fang Tianhe marah? Oleh karena itu, dalam beberapa hari terakhir, Istana Tuan Kota telah mulai mengirim, dan mulai melakukan segala upaya untuk mencari tahu siapa yang menembak. Begitu ketahuan, tidak peduli siapa lawannya, nasibnya kemungkinan besar akan menyedihkan. Adapun Murong Yu, tidak ada yang mengira dia bisa selamat dari tangan pembunuh bayaran yang kuat itu. Pembunuh mayat hidup. Ketika Fang Tianhe mengetahuinya, dia terkejut. Siapa yang bisa meminta pembunuh mayat hidup untuk membunuh orang munafik? Saat itu Fang Tianhe tidak tahu bahwa Murong Yu telah menerobos alam. Karena mereka semua mengira bahwa Murong Yu telah terbunuh, orang-orang di Istana Tuan Kota hanya menunjukkan keterkejutan di wajah mereka setelah melihat Murong Yu. Murong Yu tidak peduli tentang ini, dan segera kembali ke rumahnya. Dia tidak mengambil inisiatif untuk mencari Fang Ziwan, karena dia tahu Fang Ziwan akan segera datang kepadanya. Benar saja, Murong Yu bahkan belum duduk, Fang Ziyu bergegas masuk seperti embusan angin, dan kemudian bertanya dengan ganas, "Murong Yu, kamu tidak mati?" Wajah Murong Yu menjadi hitam, apa kata-kata ini? Seolah-olah menginginkannya mati. Jadi dia memutar matanya dan berkata, "Apakah aku tidak hidup di sini? Mengapa kamu mati? Bagaimana kamu ingin aku mati?" Wajah Fang Ziyu memerah, baru kemudian dia menyadari bahwa ekspresinya tampak agak salah. Jadi dia mengubah caranya dan berkata, "Maksudku, bagaimana kau bisa lolos dari kematianmu di bawah pembunuh bayaran itu? Itu adalah pembunuh bayaran abadi. Itu hanya kebetulan." Murong Yu berpura-pura memiliki ketakutan yang masih ada, dan mengatakan pernyataan yang telah dia pertimbangkan beberapa kali, "Tujuan pembunuh itu bukan untuk membunuhku, sepertinya dia hanya ingin membawaku. Setelah kau pergi, aku ditangkap oleh mereka. Kemudian, dia membawaku langsung dari kota Baiyang. Tidak heran ketika ayahku bergegas, dia tidak menemukan apapun. Ternyata kau telah pergi dari tempatmu berada." Fang Zixuan menyela, dan kemudian terus bertanya,
Kemudian, pembunuh bayaran itu membawaku ke sebuah pegunungan. Tampaknya pembunuh bayaran itu tidak mengenal medan di sini dan menerobos masuk ke Gunung Hujan Darah. Pada akhirnya, dia membunuh beberapa murid yang menemukan Gunung Hujan Darah kita. Membawa keluar pembangkit tenaga listrik Gunung Sueyu, dia terbunuh. Dalam perjalanan pertempuran mereka, aku menyelinap keluar. Kemudian butuh beberapa hari untuk memperbaiki lukaku sebelum kembali. Kau baru saja melarikan diri dan kembali. Fang Zixuan menatap Murong Yu setengah percaya, dengan sedikit kecurigaan. Murong Yu tertawa diam-diam di dalam hatinya, bagaimana kebenarannya. Tetapi dia mengatakan bahwa hampir tidak ada cacat. Bagaimanapun, keberadaan pembunuh itu misterius, dan dia akhirnya masuk ke Gunung Hujan Darah dan terbunuh. Adapun prosesnya, apa prosesnya? Selama dia bersikeras pada pernyataan ini, Fang Ziwan harus mempercayainya bahkan jika dia tidak mempercayainya. Benarkah? Fang Zixuan masih memiliki beberapa keraguan. Kau bisa pergi ke Gunung Sueyu untuk mencari tahu. Murong Yu sama sekali tidak takut dengan kecurigaannya, karena memang faktanya pembunuhnya dibunuh oleh gunung neraka yang kuat. Auzu.com, itu kamu, apakah kamu tahu siapa yang akan menyerangku? Wajah Murong Yu berubah muram, dan matanya berkilat dengan niat membunuh Shen Han. Pembunuhnya mungkin diundang kembali oleh keluarga Li atau Li Deyu. Namun, keberadaan orang ini dirahasiakan, dan kami tidak dapat memastikannya. Mungkin juga diundang oleh keluarga lain untuk berurusan denganmu. Alasannya adalah 2 artefak suci tingkat tinggi di tubuhmu. Ketika membicarakan hal ini, Fang Ziwan menatap Murong Yu dengan tatapan tidak senang. Aku sudah lama memintamu untuk memberiku artefak suci, jika tidak, kamu tidak akan khawatir tentang hal itu dan dibunuh oleh pembunuh itu. Yang seharusnya datang akan datang cepat atau lambat. Siapapun yang berani menyentuhku akan mati. Murong Yu mencibir lagi dan lagi, niat membunuh di mana-mana. Fang Zixuan terkejut ketika dia merasakan niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Murong Yu. Namun, ketika dia melihat wilayah kekuasaan Murong Yu, dia mencibir, Murong Yu, di wilayah kekuasaanmu, kamu bukanlah lawan dari orang suci manapun, dan kamu akan mati. Wajah Murong Yu menjadi hitam, tidakkah kamu menemukan bakatku melawan langit? Tidak butuh waktu lama sebelum aku bisa melintasi wilayah kekuasaan orang suci. Sekarang giliran Fang Zixuan yang memiliki wajah hitam, aku menunggu hari itu. Jangan lupakan aku Fang Zixuan, mantan gurumu. Murong Yu tidak bisa berkata apa-apa. Kapan dia mengakui Fang Zixuan sebagai gurunya? Tidak ada seorang pun dalam kehidupan ini yang memenuhi syarat untuk menjadi gurunya. Dia hanya mencari tempat tinggal sekarang. Kamu kembali dengan selamat. Diperkirakan mereka yang menginginkan hidupmu tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak akan keluar di rumah tuan kota hari ini. Dia pergi setelah berbicara. Sesuai dengan hati Murong Yu. Setelah Fang Zixuan pergi, Murong Yu dengan cepat mengatur formasi dan pengekangan sebelum memasuki Hetu Luoshu. Dia ingin meningkatkan wilayahnya, kekuatan orang bijak agung tingkat pertama benar-benar terlalu rendah. Forge of Chaos. Murong Yu meletakkan semua artefak suci yang dapat disempurnakan di depannya, tetapi dia ragu-ragu yang mana yang harus disempurnakan terlebih dahulu. Dia hanya dapat menyempurnakan 3 bagian sekarang. Jarum api tulang naga, cermin Bailian, dan yang disebut artefak suci tertinggi. Adapun harta karun lainnya seperti busur Qiankun, Ding Qiankun Yin Yang, dan harta karun lainnya, Murong Yu tidak akan pernah disempurnakan, kecuali kepalanya terjepit oleh pintu. Karena itu akan lebih besar daripada keuntungannya. Cermin cahaya neter Bailian dan jarum api tulang naga keduanya adalah artefak suci serangan jiwa. Jelas, jarum api tulang naga jauh lebih kuat daripada cermin neter Bailian. Dan bagian dari artefak tertinggi legendaris yang bahkan tidak dapat dibuka segelnya oleh rumah lelang Changyan. Itu saja, Murong Yu memutuskan. Segel yang tidak dapat dibuka oleh rumah lelang Changyan tidak banyak berpengaruh di tangannya. Ketika ia mampu membuka segel tersebut, artefak tertinggi ini tidak akan berpengaruh padanya. Tunggu, kau tidak dapat memurnikan artefak suci ini sekarang. Namun, saat ia ingin memurnikan, ia dihentikan oleh Hetu. Kenapa? Murong Yu bingung, apakah itu benar-benar permata atau bahkan artefak suci? Kekuatannya terlalu besar, jika alammu tiba-tiba naik terlalu tinggi, itu tidak akan ada gunanya bagimu.
He Tu menjelaskan. Menaikkan beberapa alam sekaligus akan membuat fondasi Murong Yu tidak stabil. Ini sebenarnya masalah kecil. Yang paling menakutkan adalah bahwa Murong Yu mungkin memiliki mentalitas yang hanya mencari tingkat tinggi, dan tidak akan dapat berkultivasi dengan tenang di masa depan. Lebih baik meningkatkan basis kultivasi selangkah demi selangkah. Murong Yu berpikir sejenak, dan mengerti, jadi ia membuang artefak suci tertinggi dan mengarahkannya ke cermin Bailian. Tungku kekacauan. Dengan gerakan di hati Murong Yu, tungku kekacauan bergetar di dantiannya. Kemudian cermin cahaya putih Bailian langsung tersedot masuk. Saat berikutnya, saat hati Murong Yu bergerak, hanya sedikit guncangan yang terlihat di tungku kekacauan. Pada saat berikutnya, Murong Yu melihat cermin cahaya putih Bailian dan segera dimusnahkan, semuanya berubah menjadi kekuatan yang paling primitif. Kemudian kekuatan-kekuatan ini berjatuhan di tungku kekacauan, terus-menerus ditempa dan disempurnakan oleh tungku kekacauan. Hanya dalam beberapa napas, kekuatan-kekuatan ini disempurnakan. Kehilangan lebih dari 50% kekuatan. Setelah kekuatan dimurnikan, kekuatan-kekuatan ini mengalir keluar dari tungku kekacauan seperti banjir, dan langsung masuk ke meridian Murong Yu. Pada saat ini, Murong Yu melihat bahwa kekuatan dan ranahnya meningkat dengan cepat. Ini bukan hanya peningkatan jumlah kekuatan, tetapi efek pemberdayaan. Murong Yu terkejut ketika dia mencoba tungku kekacauan untuk pertama kalinya. Yang disebut pemberdayaan berarti bahwa orang yang kuat mentransfer semua kekuatan dan wilayahnya kepada orang lain, secara langsung meningkatkan wilayah dan kekuatan orang lain. Tungku kekacauan memiliki efek seperti itu. Saint First Order, Saint Second Order, Saint Third Order. Di bawah pemberdayaan langsung dari Chaos Furnace, basis kultivasi Murong Yu meningkat dengan cepat, dan pada akhirnya ia langsung dipromosikan ke ranah Sage tingkat kelima. Kemudian, ranahnya berhenti terus meningkat. Bukan karena Chaotic Celestial Body Record. Ketika Chaotic Celestial Body Record menembus ke tahap ketujuh, pencerahan Murong Yu jauh lebih mudah, setidaknya memungkinkannya untuk menerobos ke ranah Saint tingkat ke-9 tanpa masalah. Ini karena kekuatan artefak suci tingkat tinggi 100 Refining Mirror telah habis. Artefak suci tingkat tinggi, artefak suci dengan nilai yang sebanding dengan ranah tingkat tertinggi, disempurnakan oleh Murong Yu, dan itu hanya meningkatkan 4 ranah kecil milik Murong Yu. Jika Anda memberitahu orang lain, apakah Anda akan melawan Murong Yu? Seharusnya begitu, karena itu terlalu boros. Pada saat ini, Murong Yu juga tertekan. Artefak suci tingkat tinggi memungkinkan saya untuk menerobos 4 alam kecil, di mana saya dapat menemukan artefak suci yang cukup untuk meningkatkan alam saya. Murong Yu sangat tertekan. Inilah yang dikatakan He Tu, cermin 100 pemurnian hanyalah barang sampah di artefak suci tingkat tinggi, dan kekuatannya sendiri tidak banyak. Di luar dugaan saya bahwa itu dapat meningkatkan 4 alam kecil Anda. Sepertinya saya akan mencari lebih banyak artefak suci dan barang-barang lain yang mengandung kekuatan besar di masa depan. Pikir Murong Yu dalam hatinya. Setelah mencoba metode peningkatan alam dengan cepat ini, mustahil baginya untuk perlahan-lahan menyerap vitalitas dunia dan berkultivasi untuk meningkatkan alam. Seseorang baru saja berkata, bukankah Murong Yu memiliki banyak vena suci kekacauan? Tidak bisakah dia memasuki tanah kekacauan yang padat? Bukankah cukup untuk berlatih langsung di ladang rahasia kekacauan atau mengumpulkan lebih banyak vena suci untuk dimurnikan? Ini tidak memungkinkan. Pertama-tama, Murong Yu dapat memasuki tanah kekacauan yang padat. Tetapi bisakah dia bergerak sesuka hati? Terlebih lagi, dengan kekuatan alam sucinya, bahkan urat suci tingkat rendah pun hampir tidak dapat dikumpulkan olehnya. Urat suci di tangannya ini tidak terlalu maju, dan Liu Haochang membantunya mengumpulkannya di awal. Ia tidak boleh menggunakannya untuk memurnikan dan meningkatkan alam, karena urat suci ini untuk penggunaan darurat. Cepat mengisi kembali kekuatan dalam pertempuran, bakar urat suci untuk mempercepat waktu. Tidak ada artefak suci, ada barang lain. Murong Yu kembali memasuki kultivasi, dan mulai melebur inti suci itu, bahkan mayat monster dan binatang buas. Benda-benda ini juga mengandung cukup kekuatan. Namun, kekuatan yang dibutuhkan Murong Yu untuk meningkatkan ranahnya terlalu besar. Bahkan jika dia memurnikan semua yang bisa dimurnikan, ranahnya hanya dinaikkan ke peringkat ke-7 seorang suci.
Setelah dia dipromosikan ke level ini, dia benar-benar kelelahan. Setelah menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengkonsolidasikan basis kultivasi saat ini, Murong Yu akhirnya keluar dari Hetu Luoshu. Untuk waktu berikutnya, Murong Yu tinggal di rumah penguasa kota dan tidak pergi. Namun, penyelidikan juga menemui jalan buntu. Karena pembunuhnya sudah terbunuh, Murong Yu bahkan tidak bisa menyelidiki siapa yang akan membunuhnya. Ini juga membuat bahaya bagi Murong Yu terus berlanjut. Namun, Murong Yu telah mencapai ranah tingkat ke-7 dari Orang Suci Agung, dan ditambah dengan penyucian jiwanya, Orang Suci Agung umum bukanlah lawannya. Pada hari ini, Murong Yu langsung meninggalkan rumah penguasa kota dan memasuki pegunungan Baiyang. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada meningkatkan ranah. Meskipun tidak ada yang berani memindahkannya di rumah penguasa kota, kekuatannya juga tidak dapat ditingkatkan. Terlebih lagi, alam rahasia itu sudah lama tidak terlihat bergerak. Oleh karena itu, dia seperti memburu beberapa monster dan binatang buas di pegunungan Baiyang untuk meningkatkan kekuatannya. Ketika berada di alam orang suci palsu, Murong Yu dapat membombardir dan membunuh monster dan binatang buas di alam orang suci tingkat rendah. Namun saat ini, kekuatan Murong Yu hanya 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, dia langsung menyerbu ke pegunungan Baiyang sepanjang jalan, dan dengan cepat berjalan ke kedalaman. Pada saat ini, efek dari kemampuan untuk melihat cahaya kekuatan terwujud sepenuhnya. Melihat ke masa lalu, seluruh pegunungan Baiyang penuh dengan sinar kekuatan dengan tingkat yang berbeda. Selama dia dapat melihat, kekuatan kehidupan apapun atau bahkan benda apapun langsung tercermin di matanya. Ini bahkan lebih baik daripada pikiran ilahi. Bagaimanapun, roh Murong Yu dapat mencakup area yang jauh lebih luas daripada penglihatannya. Namun, kesadaran ilahi mudah ditemukan, dan begitu Anda bertemu dengan beberapa yang kuat, terkadang Anda tidak dapat melihatnya sama sekali. Adapun beberapa kekuatan alam tersembunyi, bahkan lebih sulit untuk melihat melalui pikiran ilahi. Namun, di bawah tatapannya, semuanya tidak terlihat. Oleh karena itu, Murong Yu dengan mudah menghindari monster yang kuat dan binatang buas, hanya mencari targetnya sendiri. Secara bertahap semakin dalam, saat ini Murong Yu sudah mulai menemukan beberapa keberadaan tingkat ketiga dari Grid Sage. Sekarang, di depannya, ada seorang sage yang telah mencapai tingkat ketiga, serigala catatan api yang tajam. Berbeda dengan serigala biasa yang hidup berkelompok, monster jenis yang disebut Spiky Knot Wolf ini lebih ganas dan lebih berbahaya daripada serigala pada umumnya. Sebab, selain serangan yang biasa, Spiky Talisman Wolf juga memiliki dua metode serangan yang membuat orang membicarakan tentang penampilan serigala tersebut. Seperti namanya, ia adalah Sharpfire dan Musical Knot. Yang disebut Sharpfire adalah tanduk yang sangat tajam di atas kepalanya. Selain menjadi senjata suci, ia juga dapat memancarkan beberapa api yang sangat mengerikan. Orang-orang suci dari alam yang sama disemprotkan oleh apinya, dan Ekaristi segera dimusnahkan, dan bahkan jiwanya akan terbakar. Auzu.com. Ini hanyalah salah satu dari dua aksi hebat Sharpfire Musical Knot Wolf, dan aksi yang paling mengerikan adalah serangan soniknya. Karena serangan sonik ini ditujukan pada jiwa. Jika orang kebanyakan bertemu dengan Sharpfire Knot Wolf, saya khawatir mereka akan melarikan diri sejauh mungkin. Namun, ketika Murong Yu bertemu dengan Sharpfire Knot Wolf, wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Ini karena dia pernah memburu serigala bernada api tajam di alam orang suci sebelumnya. Setelah dia memurnikan mayat dan inti suci serigala bernada api tajam, dia terkejut karena jiwanya benar-benar sedikit menguat. Dapat meningkatkan kekuatan jiwanya. Bunuh! Teriak Murong Yu dengan keras, dan menghantam tanah di bawah kakinya dengan satu kaki, tetapi dia telah berubah menjadi aliran cahaya, menghantam kehampaan, dan dengan cepat membantai serigala bernada api tajam itu. Wow! Pada saat Murong Yu memulai tangannya, serigala musik api tajam juga memulai tangannya. Aku melihatnya menghentakkan kaki di tanah dan melolong ke langit. Lolongan yang dalam dan keras, seperti riak air, menghilang ke segala arah. Sebagian besar serangan sonik bergegas menuju Murong Yu. Setelah lolongan itu, cahaya api tajam di atas kepala serigala bernada api tajam itu menyala, dan nyala api seukuran kepalan tangan mengikuti gelombang suara dan meledak ke arah Murong Yu.
Jangan kira itu hanya nyala api kecil, sekali kena, itu sudah cukup untuk meledakkan setengah ekaristi Murong Yu. Setelah menyemburkan api, Spiky Note Wolf memanfaatkan kekuatannya untuk terbang ke udara dan membantai siang Murong Yu. Cara serangan monster buas ini sama. Pertama-tama bombardir jiwa lawan, jika belum mati, gunakan api untuk membombardir lawan sepenuhnya. Pada langkah ketiga, giliran dia untuk membunuh dan melahap tubuh musuh. Bagaimana serangan jiwa Spiket Fire Wolf milik Great Sage tingkat ketiga? Namun, Murong Yu tidak takut dengan serangan jiwa lawan, dan alih-alih mundur, dia tiba-tiba mempercepat laju untuk membunuh Spiket Fire Music Wolf. Kekuatan jiwa tak terhentikan, dan dia bergegas ke ruang jiwa Murong Yu dalam sekejap, dengan cepat mencekik jiwanya. Pada saat ini, jiwa Murong Yu bergetar hebat, dan api kekacauan jiwa terbakar dengan panik, menutupi kekuatan serangan jiwa dari serigala catatan api yang tajam. Kekuatan serangan jiwa dan api kekacauan jiwa tercekik diam-diam dimusnahkan. Saya harus mengakui bahwa api kekacauan jiwa Murong Yu sangat menakutkan, dan bahkan kekuatan serangan jiwa monster Great Sage Tier 3 dapat dimusnahkan. Namun, kesenjangan ranah antara kedua belah pihak terlalu besar, terutama jiwa Murong Yu hanya ranah Great Sage. Meskipun api kekacauan jiwa sangat kuat, itu hampir dibombardir oleh serangan jiwa lawan. Pada akhirnya, itu benar-benar dimusnahkan dalam jarak dekat dari jiwa. Setelah memusnahkan serangan jiwa lawan, Murong Yu melangkahkan kaki di udara, langsung menghindari kobaran api dari serigala bernada api yang menerobos udara, dan kemudian sebuah teleportasi muncul di langit di atas serigala bernada api, gajah tentara 1000, tarik tinju, lalu menghantam dengan ganas. Rasakan serangan jiwaku. Murong Yu meraung dalam hatinya, dan api kekacauan jiwa meledak dengan tinjunya, menyerbu langsung ke jiwa lawan, mencekik jiwanya. Seketika, serigala bernada api tajam yang lengah itu langsung dipukul di kepala dengan tinju oleh Murong Yu. Kekuatan dahsyat itu meledak dengan dahsyat, langsung meledakkan kepala serigala bernada api tajam ini. Bangkai. Serigala bernada api tajam itu jatuh ke tanah dengan ganas, mengguncang debu di tanah. Serigala bernada api tajam terbunuh seperti ini. Pada saat ini, di hutan lebat tidak jauh dari Murong Yu, sekelompok orang tercengang melihat pemandangan ini. Tuan, apakah kita masih ingin melakukannya? Anak ini kelihatannya agak aneh. Alam orang bijak tingkat pertama benar-benar dapat membunuh monster tingkat ketiga orang bijak agung. Seseorang berbisik di samping yang disebut tuan mudanya. Dan jika Murong Yu ada di sini, dia pasti akan mengenali identitas tuan muda ini, Li Deyu. Dia pasti telah mengilhami kekuatan jarum api tulang naga dan cermin spektral 100 pemurnian, dan membunuh jiwa serigala musik berduri terlebih dahulu. Meskipun serangan jiwa serigala musik berduri sangat mengerikan, jiwanya juga rapuh. Li Deyu berkata dengan suara rendah dengan wajah cemberut, dan niat membunuh yang tajam terpancar di antara matanya. Karena artefak suci itu seharusnya miliknya. Pegang tangan dan bunuh dia. Hati-hati, jangan ungkapkan identitasmu. Li Deyu berteriak, sosoknya bergetar, dan dia bergegas keluar terlebih dahulu, melesat ke arah Murong Yu. Di belakang Li Deyu ada 7 atau 8 tuan dari keluarga Li. Namun, saat ini mereka semua mengenakan pakaian hitam, hanya sepasang mata yang terlihat. Murong Yu, yang bergemuruh, menghantam serigala bernada api tajam itu dengan satu pukulan, tetapi kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh dari langit, menutupi dunia ini, menguncinya, dan mencekiknya. Pada saat ini, hati Murong Yu tiba-tiba diselimuti oleh napas kematian yang kuat. 9 kekuatan mengerikan turun dari langit, mengunci Murong Yu, menghancurkan segalanya, dan meledakkannya seperti badai. Udara meledak, dan pohon-pohon raksasa di dekat Murong Yu, dan bahkan puncak gunung meledak dengan gila-gilaan di bawah aksi kekuatan yang mengerikan ini. Napas kematian yang sangat kuat langsung menyelimuti hati Murong Yu. Untuk pertama kalinya, Murong Yu telah bereaksi, dan sayap malaikat itu terbuka dengan keras. Murong Yu meraih ruang kosong dengan tangannya yang besar, dan memotret serigala catatan api tajam di tangannya dari udara tipis. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Murong Yu telah terbang menjauh. Alasan mengapa tidak ada teleportasi adalah karena kekuatan-kekuatan ini telah membuat kekacauan kehampaan di sekitarnya. Jika diteleportasi,
dia mungkin akan bergegas ke ruang yang bergejolak. Melihat Murong Yu melarikan diri, dia masih tidak bisa lupa untuk mengambil mayat serigala catatan api tajam. Li Deyu tidak bisa menahan tawa dalam hatinya, bajingan kecil benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Selama proses ini, Murong Yu terus berubah warna. Karena dia melirik orang-orang ini dengan tergesa-gesa, dan menemukan bahwa pancaran kekuatan pada orang-orang ini sangat kuat, mirip dengan pengawal Fang Ziyu. Dengan kata lain, 9 orang itu, termasuk Li Deyu, semuanya adalah orang suci tingkat tinggi. Apa itu raja tingkat tinggi? Di alam orang suci, setiap alam besar dibagi menjadi 9 alam kecil. 3 alam kecil pertama dianggap tingkat rendah, dan 4, 5, dan 6 3 alam kecil dianggap menengah. Dan orang suci tingkat tinggi secara alami adalah alam kecil ke-7, ke-8 dan ke-9. Jelas, 9 orang Li Deyu dengan alam terbesar semuanya adalah orang bijak agung tingkat ke-7. Kekuatannya berada di luar imajinasi Murong Yu. Faktanya, jika itu hanya 1 atau 2 orang bijak agung tingkat tinggi, Murong Yu sama sekali tidak takut. Meskipun mungkin tidak dapat membunuhnya, tidak ada masalah sama sekali untuk mundur. Hanya saja sekarang ada sebanyak 9 lawan, dan serangan itu adalah serangan diam-diam, mengepung seluruh tubuh Murong Yu, yang membuat Murong Yu terjun ke dalam krisis tanpa akhir dalam sekejap. Universe Yin dan Yang Ding. Murong Yu telah mengorbankan Universe Yin dan Yang Ding sambil melarikan diri ke kejauhan. Saya melihat Qian Kun Yin Yang Ding naik tertiup angin, dan langsung berubah menjadi seukuran bukit. Api kacau tak berujung meletus, dan kemanapun api kacau itu lewat, bahkan kekosongan pun berderit. Meskipun kekuatan yang dibombardir dan dibunuh oleh Li Deyu dan yang lainnya sangat kuat, mereka tidak dapat menahan pemboman api kacau itu. Namun, terbatas pada kekuatan Murong Yu, api kekacauan juga terbatas. Setelah membakar sebagian kekuatan Li Deyu dan yang lainnya masih menerobos udara, langsung meledak di kuali Yin Yang alam semesta. Dang! Dengan suara keras, kuali Yin Yang Qian Kun terlempar. Dan pikiran Murong Yu juga seperti dipukul keras dengan palu raksasa, dan sangat terkejut hingga hampir pingsan. Tertawa, sementara kuali Yin Yang Qian Kun terguncang, 3 cahaya keemasan mengeluarkan suara tajam menusuk dan tenggelam ke dalam kehampaan. Pada saat ini, hati ketiga pria berpakaian hitam itu tiba-tiba menegang, dan aura yang kuat dan berbahaya segera menyelimuti hati mereka. Pada saat yang sama, mereka dengan jelas melihat cahaya keemasan meledak keluar dari kehampaan, meledak ke arah mereka. Ketiganya terkejut, mengepalkan tangan besar, dan mereka hendak meledakkan cahaya keemasan yang membuat mereka berbahaya. Namun, sebelum tinju mereka meledak, mereka melihat riak aneh di kehampaan. Apa? Saat riak ini melewati mereka, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan melewati tubuh mereka dan mengalir langsung ke jiwa mereka, membombardir jiwa mereka sebelum mereka bisa bereaksi. Tiba-tiba, jiwa mereka tampak terkoyak dengan gila, dan rasa sakit yang merobek membuat mereka berteriak tanpa sadar. Beberapa dari mereka bahkan menemukan bahwa jiwa mereka sedang dihancurkan dengan cepat. Hanya sesaat, jiwa mereka rusak. Serangan jiwa. Pada saat ini, semua orang di Li Deyu mengerti. Akibatnya, mereka mundur dengan keras. Namun, meskipun mereka mundur dengan keras, kekuatan mereka tidak terpengaruh sama sekali, dan mereka masih melesat ke arah Murong Yu. Bahkan dalam proses mundur mereka melesat dengan telapak tangan, meledakkan Murong Yu dengan panik. Serangan jiwa. Serangan jiwa. Murong Yu mendesak jarum api tulang naga dengan panik, dan jarum api tulang naga meledak dengan kembang api, dan jiwa itu tercekik dengan liar ke segala arah. Sementara Li Deyu dan yang lainnya mengira itu hanya serangan jiwa dari jarum api tulang naga, kekuatan jiwa Murong Yu sendiri juga telah keluar, berubah menjadi jarum dan benang dan bergegas langsung ke arah Li Deyu. Meskipun seluruh tubuh Li Deyu ditutupi pakaian hitam, Murong Yu mengenali identitasnya begitu dia melihat napasnya. Oleh karena itu, bagi orang yang ingin bunuh diri 2 kali ini, Murong Yu benar-benar pembunuh. Hari ini dia akan membunuh Li Deyu. Pada saat yang sama ketika jiwa menyerang, Hetu Luoshu bangkit perlahan dan dengan cepat mengembang. Pada akhirnya, ia melayang di atas kepala Murong Yu seperti kanopi, menahan serangan semua orang. Boom, boom, boom.
Serangkaian kekuatan yang mengerikan terus-menerus membombardir Hetu Luoshu. Meskipun sebagian kekuatannya berhasil disingkirkan oleh Hetu Luoshu, sebagian besar kekuatannya sebenarnya dibombardir. Tiba-tiba, kerusakan yang tumpah langsung ditransfer ke Murong Yu. Auzu.com. Embusan, embusan, embusan. Tubuh suci Murong Yu mulai meledak keluar dari lubang darah, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Luka-luka fisik ini tidak menimbulkan ancaman bagi Murong Yu, yang paling menakutkan adalah pikirannya. Di bawah ledakan kekuatan-kekuatan yang menyelamatkan nyawa ini, luka-luka yang tumpah itu hampir menghancurkan pikirannya. Langsung terluka. Pada akhirnya, Murong Yu hanya bisa membuka Hetu Luoshu dan memasukkan sebagian kekuatannya langsung ke Hetu Luoshu. Di bawah kendali Murong Yu, kekuatan-kekuatan yang memasuki Hetu Luoshu ini dengan cepat dimusnahkan. Bagaimanapun, kekuatan Grid Sage tingkat tinggi tidak dapat melampaui batas daya tahan Murong Yu. Tentu saja, jika itu abadi, seperti pembunuh sebelumnya, kekuatan-kekuatan yang menyerbu Hetu Luoshu itu akan segera membuat kekosongan Hetu Luoshu hancur. Dengan Swiss, kekuatan yang membawa kekuatan penghancur langit dan bumi menghilang dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, Li Deyu dan yang lainnya terkejut melihat Hetu Luoshu yang seperti gulungan yang tergantung di atas kepala Murong Yu. Harta karun yang bagus, apakah bisa menelan kekuatan? Mata Li Deyu penuh dengan keserakahan saat menatap Hetu Luoshu, matanya berkedip-kedip. Bunuh dia dan rebut harta karun ini. Di masa depan, bahkan orang kuat yang akan abadi tidak akan menjadi lawanku. Li Deyu sangat serakah dalam hatinya. Namun, suaranya tiba-tiba berhenti. Yang berubah adalah teriakan yang bergema di hutan. Karena tadi, serangan jiwa Murong Yu telah menyerbu ke ruang jiwanya, langsung melukai jiwanya. Saat ini, sepertiga jiwa Li Deyu telah dimusnahkan oleh Murong Yu. Namun, serangan jiwa Murong Yu masih menyerbu ke jiwa Li Deyu seperti air bah. Li Deyu mundur dengan keras. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan serangan jiwa Murong Yu, dan jika dia tidak ingin diserang, dia hanya bisa menarik cukup banyak jiwa. Selama dia mencapai tempat di mana serangan jiwa tidak dapat digunakan, Murong Yu tidak bisa lagi menyerangnya. Bunuh dia untukku. Saat mundur dengan kasar, Li Deyu melihat Murong Yu mengejar seperti gangren dengan tulang, mengejarnya seperti bayangan, dan langsung merasa ngeri. 8 orang bijak tingkat tinggi segera memburu Murong Yu. Keluar dari sini, teriak Murong Yu, dan tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa jiwanya telah disucikan. Dia berteriak dengan kasar, dan kekacauan jiwa keluar dari alisnya dan menyapu ke segala arah. 8 penjaga tingkat tinggi ini masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, api jiwa yang kacau telah membakar jiwa mereka. Melihat bahwa jiwa mereka dengan cepat memusnahkan ini, orang bijak agung ini segera mundur. Pada saat yang sama ketika mereka dengan kasar mundur, Murong Yu sudah melangkah keluar dan menghilang dalam sekejap. Teleportasi. Saat Murong Yu menghilang, Li Deyu merasa tidak enak. Benar saja, Murong Yu muncul di hadapan Li Deyu lagi dalam waktu kurang dari sekejap. Ledakan. Li Deyu, yang menderita serangan jiwa, bahkan belum bereaksi, dan kepalanya telah terbanting oleh pukulan Murong Yu. Meskipun Li Deyu adalah orang suci yang hebat, dia melindungi jiwanya sepenuhnya, dan dia tidak memiliki kekuatan ekstra untuk melindungi kepalanya. Selain itu, kepalanya hanyalah ekaristi biasa, tanpa perlindungan kekuatan, itu tidak dapat menghentikan pukulan penuh Murong Yu. Setelah ledakan, kepala Li Deyu dihantam oleh Murong Yu untuk waktu yang lama. Ini karena Li Deyu akhirnya bereaksi dan buru-buru menggunakan kekuatannya untuk menutupi separuh kepalanya. Dia hanya punya waktu untuk menutupi separuh kepalanya. Bunuh! Teriak Murong Yu dengan keras, dan mulai lagi. Ini adalah pemboman jiwa dan serangan fisik secara bersamaan. Jiwamu disucikan, Li Deyu terkejut. Karena dia menemukan bahwa jarum api tulang naga masih jauh, tetapi serangan jiwa datang dalam gelombang. Kau tahu sudah terlambat. Murong Yu sekali lagi berteleportasi ke Li Deyu, menyerang dan membunuhnya dengan ganas. Ingin membunuhku? Ini tidak mungkin. Li Deyu meraung lagi dan lagi, sosoknya tiba-tiba berakselerasi dan terbang ke sisi lain. Tepat saat dia mundur dengan ganas, Hetu Luoshu dengan cepat diselimuti kecepatan kilat. Itu seperti Li Deyu yang menyerbu masuk sendiri. Setelah Li Deyu dibawa ke Hetu Luoshu,
Sosok Murong Yu berkedip dan menghilang di tempat dan memasuki Hetu Luoshu. Sudah lama aku katakan bahwa kau bukan lawanku, dan hari ini adalah tanggal kematianmu. Setelah Murong Yu memasuki Hetu Luoshu, dia berteriak, melangkah keluar, dan datang langsung ke sisi Li Deyu, dan kemudian dia tak terkalahkan. Dengan satu pukulan, Li Deyu menghantam Li Deyu, dan ingin membunuhnya dengan satu pukulan.